wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan di video kali ini teman-teman makin semangat, teman-teman makin fokus, teman-teman makin banyak melantunkan doa, makin banyak menabungnya, makin banyak ikhtiarnya juga ya untuk menuju ke Baitullah. Nah, di episode kali ini akan membahas tentang tiga bukan 3 hal. Yang pertama adalah tentang hotel, kemudian yang kedua adalah tentang masjid, dan ketiga adalah tentang tempat belanja, baik itu di Mekah atau di Madinah, baik itu nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, dan atau di beberapa tempat-tempat wisata atau tempat perbelanjaan yang akan teman-teman dan para jamaah kunjungi. Oke, yang pertama akan Indah bahas adalah tentang hotel dulu ya. Oke, ada beberapa hal yang Indah tulis di sini tentang hal yang harus teman-teman ingat dan para jamaah ingat ketika berkaitan dengan hotel yang berada di Mekah atau di Madinah. Nah, yang pertama adalah tentang teman-teman harus ingat arah dari hotel menuju ke masjid, arah kanan atau arah kiri atau lurus. Ingat-ingat arah dari hotel menuju ke masjid dan arah pulang dari masjid menuju ke hotel. Itu wajib banget teman-teman ingat agar apa? Agar tidak tersesat ya. Oke, selanjutnya adalah tentang nama hotel. Nama hotel yang teman-teman tempati itu harus dihafal ya, harus ingat, harus dihafal. Kalaupun teman-teman ada di ID card, suatu waktu kalau ID cardnya itu lupa, teman-teman lupa juga misalkan ya sama nama hotelnya dan gak dihafalin, terus teman-teman nanti mau tanya gimana dan handphone ketinggalan gitu kan. Nah, jadi nama hotel ini harus teman-teman ingat. Contoh, nama hotelnya Hotel Anjum di Makkah, atau nama hotelnya itu Zamzam Pullman misalkan gitu ya, atau Saza Hotel gitu kan, atau address Jabal Omar. Nah, itu diingat-ingat nanti ya. Kemudian bagaimana cara kita agar tahu nama hotelnya? Nanti di ID card itu, dan karena insya Allah di ID card itu sudah sesuai ya dengan nama hotel yang didaftarkan oleh travel untuk teman-teman dan para jamaah nanti tempati di Mekah atau di Madinah. Oke, selanjutnya adalah tentang lantai kamar. Lantai kamar itu biasanya kan nanti akan dibagikan oleh tour leader atau mutawif. Contohnya Bapak Ibu nanti di kamar 526 di Hotel Anjum. Berarti kalau di lantai 526, di lantai 5 nomor 26 gitu kamarnya. Tapi ada tulisan nantinya 526. Nah, itu harus diingat-ingat. Oh, kita 526, nama partner kita di dalam kamar tersebut tuh ibu ini, ibu ini, ibu ini. Misalkan kalau berempat. Kemudian kalau berdua ya ibu ini sama ibu ini, atau kalau sama suami ya insya Allah lebih mudah gitu kan, cuma berdua aja. Nanti pas ketika masuk dari hotel, ada lobby hotel, nanti diingat-ingat dia di gedung apa gedung A atau gedung B atau memang cuma satu gedung aja. Kalau misalnya di gedung A, misalkan gedung A ke kanan, gedung B ke kiri, atau tower 1 ke kanan, tower 2 ke kiri, misalkan begitu ya. Nanti di tower tersebut akan ada lift yang bisa mengantarkan teman-teman ke hotel tersebut, ke lantai kamar tersebut. Tapi harus betul-betul dipastikan yang liftnya itu yang lebih dekat ke kamar teman-teman gitu. Jadi jangan, meskipun tower 1 dan tower 2 itu terhubung gitu ya, satu hotel gitu terhubung, tapi kalau seandainya liftnya itu teman-teman masuk lewat tower 1 dan ternyata kamar teman-teman itu dekatnya dengan lift di tower 2, maka teman-teman cari yang termudah dong, liftnya di tower 2. Kemudian nanti bisa langsung masuk, naik ke atas, nanti bisa langsung sampai misalkan di kamar teman-teman di 526. Jadi nggak perlu teman-teman muter dulu. Contohnya bisa kok lewat lift di tower 1 juga, karena nanti sama-sama ke lantai 5. Tapi ternyata di lantai 5 di tower lift tower 1 ini 5-nya tuh 501. Jadi dari nomor 1 ke nomor 26 itu perlu mutar dulu sampai ke ujung misalkan itu. Nah, itu harus betul-betul diamati ya teman-teman. Kemudian ya lantai kamar, nomor kamar 526 berarti lantai 5
kamarnya nomor 26 seperti itu ya. Kemudian pembagian kamar sesuai dengan arahan tour leader. Jadi itu biasanya tour leader juga diberikan arahan nanti oleh yang menyusun room di travel. Jadi travel itu nggak enaknya dalam pembuatan penyusunan kamar, tapi dia sesuai dengan prosedur gitu kan. Contoh jamaah ini daftarnya yang paket 1 kamar berempat gitu kan, yang ini 1 kamar bertiga. Jadi nanti akan dicarikan nih mana teman-temannya yang 1 kamar berempat gitu kan. Jadi bisa jadi ada yang satu keluarga, ada yang satu orang ini karena dia tidak punya keluarga, dia gabung ke keluarga ini untuk dapat paket 1 berempat gitu, sekamar berempat. Nah kalau yang misalkan sekamar bertiga ini, tapi kalau seandainya memang tidak tersedia paket quad dan paket triple, biasanya tuh travel itu meminta bapak ibu semuanya untuk upgrade kamar. Jadi dari quad ke triple, dari berempat ke bertiga, misalnya sesuai dengan ketersediaan kamar tersebut yang ada di travel tersebut gitu kan. Contoh misalkan gini, untuk keberangkatan Agustus tanggal 23 nanti ada 45 jamaah. Contohnya ada 20 orang yang dia paketnya itu ngambil yang double. Berarti 20 orang dibagi 2, berarti ada 10 kamar, dia isinya tuh sekamar berdua. Kemudian ada 4 kamar yang diisinya oleh 4 orang. 4 kali 4 berarti 16 orang. Berarti 20 tambah 16 36. Nah, sisanya berarti sisanya itu 36, 45 kurangi 36 berapa? 49. Nah, 9 orang. Nah, 9 orang ini dia yang triple seperti itu. Nah, jadi kalau 45 tuh misalkan enak antara nanti itu leader sama motorif 1 kamar, yang quad ada, yang triple ada. Tapi seandainya ada beberapa hal yang memang tidak sesuai hitungannya itu, yang ternyata yang triple itu kurang, yang harusnya 45 jamaah ternyata hanya 40 orang contohnya. Jadi ada yang 1 kamar itu ternyata yang tadinya harus diisi oleh 3 orang cuma diisi 2 orang. Nah, otomatis itu harus upgrade gitu, dari paket bertiga jadi paket berdua, karena 1 kamar diisi berdua gitu. Itu beda harganya. Jadi nggak mungkin pesannya tuh yang kamar yang triple seperti itu. Ya, tapi itu biasanya yang ngurusinnya travel lah. Nah, jadi tour leader intinya mengurus untuk membagikan nomor kamar, nomor lantai, dan susunan dengan siapa pasangan-pasangan di kamar tersebut itu sesuai dengan arahan dari travel. Kecuali kalau seandainya nanti misalkan ada konflik atau ada hal-hal yang memang di luar kuasa travel misalkan gitu kan, yang harus si ini maunya pindah sama yang ini gitu karena nggak cocok, atau hal-hal yang terjadi ya seperti biasa lah, mungkin kadang ada mama atau bapak-bapak yang nggak srek dan nggak klop gitu, jadi pengen pindah dan sebagainya, disesuaikan nanti. Kemudian orang yang terakhir keluar kamar harus menitipkan kunci ke resepsionis. Nah ini, jadi nggak semuanya hotel itu dapat, kalau seandainya 1 kamar berempat dapat 4 kunci, enggak. Bisa jadi kalau 1 kamar tuh cuma dapat 1 kunci. Jadi otomatis orang yang terakhir keluar itu si pemegang kunci. Nah, gimana caranya si pemegang kunci ini benar-benar bijak menggunakan kunci tersebut? Apakah nanti mau dititipkan ke resepsionis ataukah dia bawa? Kalau seandainya dia bawa, berarti dia harus bersedia untuk siap kapanpun pulang ketika dibutuhkan dan ketika teman-temannya mau buka pintu kamar. Tapi yang lebih enak itu adalah untuk menitipkan kunci kamar itu ke resepsionis aja gitu ya. Kemudian orang yang pertama datang ke hotel itu harus tanya dulu ke resepsionis sebelum ke kamar. Jadi tanya dulu ke teman-temannya dulu, sebetulnya tanya ke teman-teman yang ada di kamar apakah lagi ada di kamar atau enggak. Kalau seandainya pada nggak ngebales teman-teman yang satu kamarnya, berarti tanya ke resepsionis gitu kan, dititipkan atau tidak. Berarti kalau seandainya di resepsionisnya nggak ada, ya silakan teman-teman naik ke atas ke lantai kamar atas. Kalau seandainya juga di kamar atas itu ternyata ditutup, dikunci, ini yang harus dikoordinasikan, baik itu dengan temannya atau dengan tour leader atau mutawifnya, seperti itu. Biasanya nanti ditegur sih jamaah yang berbuat sesuatu yang
nggak adil gitu untuk teman-temannya itu ya. Oke, itu urusan hotel tadi. Nah, sekarang adalah tentang urusan masjid ya. Jadi nomor pagar masjid, ingat-ingat tadi sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nomor pagar masjidnya berapa kalau di Madinah? Di Masjid Nabawi 326, 333, 338, misalkan 312, supaya itu harus diingat-ingat. Kemudian nomor pintu masuk masjid. Pintu masuk masjidnya antara pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada angka-angkanya 9 berapa? 9, angka 8, angka 7 itu pintu masjidnya. Tapi kalau pintu pagarnya adanya 32, jadi dimulai dari angka 3. Nah, kemudian tidak ada salaman sesudah sholat. Jadi masjid, baik itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kan nggak sama kayak di Indonesia ya. Kalau kita kan kadang salaman sama orang tua dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau, perempuan, silakan ya untuk saling menyapa dengan jamaah-jamaah yang lainnya, karena nggak semuanya dari Indonesia kan, ada juga yang dari luar negeri dan sebagainya. Kalau teman-teman bisa komunikasi ya silahkan gitu, komunikasikan dengan sebaik-baiknya dengan orang-orang yang ada di samping dan sekitaran teman-teman semuanya. Kemudian tidak pakai kunut subuh juga ya. Jadi karena perbedaan fikih, ini lagi-lagi perbedaan fikih, perbedaan mazhab, teman-teman jangan, kalau bisa jangan pernah menilai ibadah orang lain, karena yang datang ke sana itu tidak hanya satu mazhab, tidak hanya satu negara, tidak hanya satu ras, tapi berbeda ras, kemudian berbeda negara, berbeda gaya hidup, cara pandang, berbeda fikih, berbeda mazhab, berbeda cara ibadah, berbeda bagaimana hukum yang mereka ambil gitu kan. Dan ini yang harus betul-betul toleransi dalam beribadah ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan syirik, musyrik dan sebagainya, itu disilahkan teman-teman apakah mau bertindak atau apa. Tapi yang jelas kita meminta pertolongan dan minta perlindungan kepada Allah agar senantiasa dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, agar tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti jamaah-jamaah yang lain dan sebagainya ya. Kemudian setiap habis sholat biasanya ada sholat jenazah. Jadi udah sholat nih, pada misalnya teman-teman pada sholat sunat gitu, tapi tiba-tiba imamnya itu bukan ngajakin sholat sunat, tapi ngajakin sholat jenazah gitu kan. Nanti langsung berdiri, kemudian baca surah Al-Fatihah, doa dan surah Al-Fatihah dan sebagainya gitu kan. Dan sampai nanti teman-teman setelah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar lagi. Nah itu bukan ruku gitu ya, tapi untuk ke takbir yang kedua untuk melaksanakan sholat jenazah seperti itu. Nah itu yang tadi udah kita bahas tentang hotel dan masjid, dan terakhir ada tempat perbelanjaan atau tempat belanja. Nah ini jangan pernah percaya untuk membeli barang yang bermerek dengan harga murah. Contohnya ada merek apa misalkan yang terkenal di luar negeri, yang kita tuh ngerasa kalau beli atau punya barang tersebut itu, wah barangnya branded nih gitu kan, wah barangnya ini tapi kok harganya murah gitu kan. Nah pokoknya jangan sampai tergoda dengan hal yang seperti itu, harus betul-betul dicek keasliannya. Kalau seandainya kan beda ya kalau yang dijual di pinggir jalan dengan di mall-mall tertentu di kota Mekah gitu tuh, di kota Madinah seperti itu, nanti bisa dicek kualitasnya apakah ini asli atau tidak. Kalau bisa tanyakan ke tour leader sama mutawif yang memang mereka itu sudah lama tinggalnya di sana gitu kan, atau sudah lama tahu bagaimana kondisi di Mekah dan di Madinah, sehingga tidak tertipu lah kita dengan ya namanya juga kalau kata Ustadz tuh Makkah itu sama Madinah yang suci itu kotanya, tapi tidak dengan orang-orangnya. Ada orang-orang tertentu yang memang suci, tapi ada beberapa orang juga, segelintir orang dan oknum yang memang mereka tuh ya itu gitu kan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penipuan, pencurian dan sebagainya itu ada. Jadi bisa saja terjadi di sana. Kemudian yang kedua adalah tawarlah barang sebelum membeli, katanya. Kalau itu sih terserah ya bagaimana prinsip hidup teman-teman. Ada yang memang mau nawar, ada yang memang mau langsung beli sambil sedekah gitu ya, atau
ya boleh nawar dulu, tapi nanti disedekah juga boleh, ya itu disilahkan. Kemudian hati-hati dengan dompet dan uang yang dibawa. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya, uang kita, kemudian dompet, tas, jangan mentang-mentang kayak aman lah ini di Mekah gitu kan. Ya betul, kita insya Allah aman gitu ya, karena Allah dan para malaikat juga memberikan rahmat kepada kita di kota suci itu. Tapi kalau seandainya kita nggak ngejaga barang kita, ya teledor ya banyak yang kehilangan gitu ya, kehilangan handphone, kehilangan kamera, kehilangan apa itu karena saking banyaknya jamaah juga, mungkin mereka tuh nggak niat juga ngambil gitu kan, tapi ya jatuh atau di mana gitu kan. Tapi yakinlah kalau sesuatu yang memang hilang ya pasti kalau Allah takdirkan untuk kembali, dia pasti kembali lagi. Tapi kalau Allah belum takdirkan untuk kembali, ya teman-teman senantiasa ikhlaskan dan perbanyak istighfar, mudah-mudahan itu jadi sedekah buat teman-teman juga. Oke, itu saja untuk hal-hal yang berkaitan dengan hotel, masjid, dan tempat berbelanja di Mekah, dan harus diperhatikan agar teman-teman tidak tersesat, agar teman-teman semuanya bisa terus terlindungi, dan teman-teman bisa terus koordinasi beserta jamaah dan tour leader sama mutawif dan satu travel gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terinspirasi, terus terinspirasi dan termotivasi untuk maju ke Baitullah, dan mudah-mudahan Indah Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah alirkan pahala jariah juga untuk Indah. Semoga dengan 1 orang, 2 orang, dan 1000 orang, ribuan orang, atau bahkan ratusan ribu atau jutaan nanti orang yang nonton video ini, mudah-mudahan kecipratan berkahnya ya dari video yang Indah buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.